Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Ibu Elita Abdulusila di channel Ibu Bioya 7. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Baiklah anak-anak, kita lanjut aja ke materinya ya. Untuk memahami tentang metode ilmiah, maka kita harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Apa saja sikap ilmiah itu? Yang pertama, peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian yang terjadi di alam. Jadi, apapun yang terjadi di alam, saintis tersebut dapat memahaminya, dapat memaknainya. Misal bencana alam, kenapa bisa terjadi bencana alam, banjir, longsor. Nah, mereka dapat memahaminya. Yang kedua, tidak percaya pada tahayul yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, seorang saintis itu tidak percaya pada hal-hal yang bersifat tahayul ya. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, otomatis seorang saintis itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Kenapa? Dia punya sikap kritis, dia punya nalar yang besar, sehingga dia punya motivasi yang tinggi untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat, memiliki minat yang besar untuk dapat menghasilkan suatu produk sains. Kelima, berpikir logis, terbuka, atau mau menerima kritik dan pendapat yang benar dari orang lain. Jadi seorang saintis itu selain dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, dia ingin menghasilkan suatu produk sains yang bagus, dia juga berpikir logis dan mau menerima kritik dari orang lain, tapi kritik yang benar ya. Yang keenam, jujur dan objektif terhadap hasil penelitiannya. Seorang saintis harus jujur ya nak ya. Jadi kalau misalnya dia meneliti sesuatu, dia harus jujur terhadap hasil penelitian tersebut. Dia tidak boleh merekayasa hasil penelitiannya, dan objektif terhadap apapun yang dia teliti. Jujur itu pegangan hidup ya nak. Seumur hidup kita harus menjadi pribadi yang jujur. Terus selanjutnya, ciri sikap ilmiah selanjutnya adalah teliti, tekun, dan tidak mudah putus asa dalam melakukan penelitiannya. Nah, seorang saintis itu melakukan penelitiannya bisa memakan waktu yang lama. Jadi, dia harus benar-benar teliti dan tekun sehingga hasil penelitiannya diharapkan menghasilkan hasil yang sempurna. Yang kedelapan, optimis terhadap keberhasilan penelitiannya. Nah, seorang saintis itu benar-benar selain dia harus tekun dan tidak mudah putus asa, dia juga harus optimis, ya. Jadi kalau misalnya dia mendekati titik-titik akhir penelitiannya, kadang kan seorang peneliti itu cemas, aduh gimana ini penelitian saya lama, kayak mana ya, kira-kira berhasil nggak ya. Nah, dia harus optimis. Seorang peneliti itu harus bersifat optimis terhadap penelitiannya. Selanjutnya, dia juga harus mempunyai sikap hormat terhadap peneliti lain dan tidak boleh meremehkan hasil penelitian orang lain. Terakhir adalah menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Jadi, seorang saintis itu tidak boleh bersikap sombong, dia juga harus menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. B. Pendekatan keterampilan proses. Bagaimana seorang peneliti itu bisa menerapkan metode ilmiah? Maka dia harus bisa melakukan pendekatan keterampilan proses, yaitu terdiri dari klasifikasi atau mengelompokkan objek-objek yang ditelitinya itu harus dia cek pengelompokannya dengan baik, mengajukan pertanyaan tentang penelitiannya tadi, melakukan pengamatan atau observasi terhadap apa yang akan dia teliti, menyajikan datanya, kemudian data yang sudah dia kumpulkan tadi ditafsirkan datanya, kemudian memprediksi dan memperkirakan data yang telah dihasilkan, selanjutnya mengidentifikasi variabel dari percobaan yang ia teliti. Seorang peneliti dapat melakukan pengamatan dengan menggunakan panca indera, misal melihat, mendengar, meraba, membau, dan mengecap. Selain itu, peneliti tersebut dapat melakukan pengamatan dengan bantuan alat, misalnya penggaris atau benang untuk mengukur panjang objek yang diteliti, termometer untuk mengukur suhu objek yang diteliti, higrometer untuk mengukur kelembaban udara, timbangan atau neraca untuk mengukur massa benda, jam atau stopwatch untuk mengukur waktu pada penelitian tersebut, kertas lakmus untuk mengetahui derajat keasaman,
lup atau mikroskop untuk melihat benda-benda mikro yang peneliti tersebut teliti, kamera video untuk merekam suatu proses dari penelitian tersebut. Setelah melakukan pengamatan, peneliti tadi akan mendapatkan data hasil pengamatan tadi akan terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif tidak dapat dinyatakan dengan angka, bersifatnya subjektif tergantung pada pengamat. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang dapat dinyatakan dengan angka. Data kualitatif dapat dirubah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan tanda minus atau tanda plus, lebih, kurang, atau tidak ada, sedikit, atau cukup banyak, atau banyak sekali. Selanjutnya, kita mengenal adanya variabel. Variabel tersebut digunakan dalam penelitian. Variabel berdasarkan sifatnya ada 3, yaitu variabel fisika berupa suhu, kelembapan, cahaya matahari. Variabel kimia contohnya kadar oksigen, air, garam mineral, dan pH. Sedangkan yang ketiga yaitu variabel biologi, adakah organisme parasit, predator, dan daya tahan hidup dari objek yang kita teliti tersebut. Nah, tadi tentang variabel berdasarkan sifat. Nah, ada juga variabel dalam percobaan. Variabel dalam percobaan terdiri atas 4, yaitu variabel bebas atau variabel manipulasi, variabel terikat atau variabel respons, variabel kontrol atau variabel terkendali, dan variabel pengganggu. Variabel bebas adalah perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan. Variabel bebas sengaja dibuat berbeda-beda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat. Variabel terikat adalah hasil dari perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan. Variabel terikat merupakan akibat dari variabel bebas. Variabel kontrol atau variabel terkendali adalah perlakuan yang sama pada semua percobaan. Karena perlakuannya sama, maka pengaruhnya juga sama pada semua kelompok percobaan terkendali. Variabel kontrol merupakan variabel yang tidak diteliti pengaruhnya dan hanya digunakan sebagai pembanding saja. Selanjutnya yaitu variabel pengganggu. Variabel pengganggu adalah variabel yang tidak dikehendaki tetapi dapat mempengaruhi hasil percobaan. Variabel pengganggu harus dihindari agar hasil percobaan sesuai dengan yang diharapkan. Contoh identifikasi variabel pada percobaan tentang pengaruh limbah kimiawi rumah tangga deterjen terhadap tumbuhan air hidrilla. Variabel kontrol berupa tumbuhan air, yaitu air, cahaya, udara, dan wadah. Variabel bebasnya berupa penambahan deterjen yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok eksperimen. Misalnya ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, atau ada yang 3 gram. Dan variabel terikatnya berupa hasil pertumbuhan tumbuhan air tersebut, apakah terjadi pertambahan berat dan pertambahan panjang tumbuhan setelah 2 minggu. Sedangkan variabel pengganggunya adalah apakah mungkin ada yang berupa layunya, kesegaran tumbuhan air yang digunakan, atau misalnya adanya variabel pengganggu yang memakan tumbuhan air yang digunakan. Nah, itu sebagai variabel pengganggu. Langkah selanjutnya dalam menyusun metode ilmiah yaitu adalah menyusun hipotesis. Hipotesis itu artinya adalah dugaan sementara, yaitu merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah. Hipotesis disusun berdasarkan landasan teori atau kerangka berpikir yang sudah disusun. Hipotesis akan diuji kebenarannya melalui percobaan atau eksperimen. Hipotesis dapat dibagi menjadi 2, yaitu hipotesis nol atau hipotesis statistik dan hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah dugaan sementara yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Contohnya, sebagian orang percaya bahwa seorang ibu hamil mengkonsumsi makanan berwarna kuning seperti tomat, pepaya, wortel, dan kunyit akan melahirkan anak berwarna kuning langsat. Apakah hal tersebut benar? Maka
maka perumusan masalahnya adalah adakah pengaruh makanan yang dikonsumsi ibu terhadap ekspresi warna pada kulit bayi yang dihasilkan. Nah, dengan demikian bisa diambil rumusan hipotesis nolnya adalah tidak ada pengaruh warna makanan terhadap ekspresi warna pigmen kulit bayi. Hipotesis kerja atau H1 adalah dugaan sementara yang menyatakan bahwa ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Contohnya, pada sebuah pohon mangga memiliki beberapa cabang. Salah satu cabang menghasilkan buah yang sangat banyak, sedangkan cabang yang lainnya hanya menghasilkan buah yang sedikit. Kulit batang dari cabang yang menghasilkan buah banyak ternyata memiliki luka akibat dipasang tali ayunan anak-anak. Nah, perumusan masalahnya adalah apakah melukai kulit cabang tanaman dapat mempengaruhi terbentuknya buah pada tanaman mangga. Nah, dari situ kita bisa membuat hipotesis kerjanya atau H1-nya, melukai kulit batang tanaman dapat mempengaruhi terbentuknya buah pada tanaman mangga. Nah, demikian untuk membuat hipotesis. Baiklah anak-anak, tadi kalian telah mengetahui tentang cara menentukan variabel dan hipotesis. Jadi kita dapat menyimpulkan kembali tentang metode ilmiah, yaitu apa saja langkah-langkah metode ilmiah adalah 1. Menemukan dan merumuskan masalah, 2. Mengumpulkan informasi data, 3. Menyusun hipotesis atau dugaan sementara, 4. Melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut, 5. Mengolah hasil percobaan analisis data, 6. Membuat kesimpulan, dan 7. Mengkomunikasikan hasil penelitian kepada halayak ramai. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan seorang peneliti dalam melakukan penelitian dan percobaan biologi sederhana antara lain adalah 1. Menentukan judul penelitian, 2. Mengetahui alasan pemilihan topik permasalahan, 3. Menuliskan rumusan masalah, 4. Menyusun landasan teori singkat tentang penelitian tersebut, 5. Mengajukan hipotesis, 6. Melakukan percobaan dengan menjabarkan variabel, alat dan bahan yang digunakan, serta prosedur kerjanya. 7. Menganalisis data hasil percobaan, 8. Membuat kesimpulan, 9. Membuat laporan tertulis. Seorang peneliti, sebelum melakukan penelitiannya, dia harus memahami terlebih dahulu tata tertib penggunaan laboratorium, yaitu yang pertama, memakai baju khusus praktikum, yang kedua, tidak meletakkan di atas meja kerja barang-barang yang tidak diperlukan dalam percobaan, yang ketiga, tidak makan dan minum di dalam ruangan laboratorium, yang keempat, tidak memegang secara iseng peralatan laboratorium, yang kelima, pengambilan zat sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Yang keenam, membersihkan peralatan, meja, dan ruangan setelah selesai bekerja. Yang ketujuh, memisahkan sampah padat dan cair. Sampah padat dibuang di tempat sampah, limbah cair di bak saluran pembuangan air. Yang kedelapan, sisa pengambilan zat yang digunakan tadi dibuang dan tidak dimasukkan kembali ke botol asal. Yang kesembilan, teliti kembali keadaan sebelum meninggalkan laboratorium. Dicek ulang apakah peletakan alat-alat dan bahan sudah sesuai seperti sedia kala. Langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium antara lain adalah yang pertama, sebaiknya minum segelas susu sebelum praktikum di laboratorium. Yang kedua, menggunakan penutup hidung dan mulut, kacamata, dan sarung tangan saat mengambil zat-zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya. Yang ketiga, menggunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, pinset untuk mengambil zat atau bahan, tidak langsung menggunakan tangan. Yang keempat, hati-hati saat membawa dan menggunakan alat-alat praktikum yang terbuat dari kaca, karena dikhawatirkan akan terlepas dari tangan sehingga pecah dan akan melukai praktikan. Yang kelima, basuh dengan air jika tangan atau bagian tubuh terkena zat kimia yang berbahaya. Kedelapan, gunakan obat-obatan P3K bila ada bagian tubuh yang terluka. Ketujuh,
Segera muntahkan bila ada zat-zat kimia yang masuk ke dalam mulut. Yang kedelapan, jangan mencium zat kimia secara langsung. Yang kesembilan, arahkan mulut tabung menjauhi badan bila memanaskan zat di dalam tabung reaksi. Yang kesepuluh, bila terjadi kebakaran, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran atau tutup dengan lap tebal yang sudah terlebih dahulu dibasahi dengan air. Yang kesebelas, cuci tangan dengan sabun setelah selesai bekerja. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah mempelajari tentang tata tertib cara kerja di laboratorium. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh simbol keselamatan kerja di laboratorium. Kita biasa menggunakan bahan-bahan kimiawi, jadi kita harus memahami arti dari lambang-lambang atau simbol-simbol yang terdapat pada bahan kimia yang kita gunakan. Yang pertama adalah jika ada gambar silang, maka bahan tersebut adalah bahan berbahaya. Jika gambarnya seperti ini, maka bahan tersebut bersifat oksidatif. Jika seperti ini, bahan tersebut mudah terbakar. Seperti ini, bahan ini bersifat korosif, bisa melukai tangan atau mengiritasi tangan dan bagian tubuh lain. Jika sifatnya seperti ini, bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Nah, kalau gambarnya seperti ini, bahan tersebut artinya mudah meledak. Jika kita menggunakan bahan dengan gambar kacamata, maka lebih baik kita menggunakan pelindung mata. Jika seperti ini, maka bahan yang kita gunakan tersebut bersifat radioaktif. Dan jika seperti ini, maka kita harus paham bahwa bahan tersebut bersifat racun. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar beberapa alat di laboratorium biologi. Ya, kalian bisa lihat di situ ada alat titrasi, ada burette, clamp, dan standnya. Di sini ada Bunsen dengan tabung Erlenmeyer. Di sini mikroskop, sudah paham ya. Ini ada rak tabung reaksi dan juga pip corong. Ini ada gelas ukur, ada mortar dan alu, ada kubikel, ada cawan Petri atau Petri dish, ada cawan penguap atau evaporating dish. Ini ada siring untuk kita menyuntikkan beberapa bahan kimia ke objek penelitian. Ada dropper atau pipet tetes dan pipet biasa. Sini ada tongs atau penjepit besi. Ada spatula untuk mengaduk. Ada ritor dan magnet untuk magnet, dan ada beaker glass ya, dan ada juga batang pengaduknya. Ini contoh beberapa gambar alat laboratorium, ada yang terbuat dari kaca seperti ini, Erlenmeyer, Petri dish ini terbuat dari kaca, beaker glass dari kaca, ini juga dari kaca, tabung reaksi juga dari kaca, ada yang juga bersifat dari besi. Kalian bisa lihat di situ ada juga yang bersifat seperti berbahan dari keramik ya, seperti mortar ini ya, bahan-bahannya dari bahan keramik. Anak-anak, tadi kita telah mempelajari tentang metode ilmiah, variabel, hipotesis, cara kerjanya. Selanjutnya kita juga telah memahami bahaya-bahaya bahan-bahan kimia tertentu dan juga alat-alat di laboratorium. Sekarang saatnya kita mempelajari tentang membuat laporan praktikum. Laporan praktikum itu umumnya terdiri dari judul, abstrak, prakata, daftar isi, pendahuluan, kerangka teori dan pengajuan hipotesis, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, untuk penulisan laporan resmi praktikum terdiri dari identitas siswa yang melakukan praktikum atau kelompok yang melakukan praktikum, judul kegiatan, tujuan kegiatan, landasan teori atau teori singkat, alat dan bahan, cara kerja, data hasil pengamatan, jawaban terhadap pengamatan tersebut, grafik atau diagram yang menunjukkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, daftar pustaka, serta lampiran berisikan foto-foto atau laporan sementara selama kegiatan tersebut dilaksanakan. Sekian materi kita hari ini. Tugas Anda adalah
Melakukan penelitian ilmiah tentang permasalahan biologi, yaitu manakah yang lebih ampuh antara obat nyamuk bakar dan obat nyamuk cair atau semprot untuk merek yang sama dalam memberantas nyamuk di rumah Anda. Laporan tersebut terdiri atas yang pertama, print out laporan, dikumpul secara luring di sekolah. Yang kedua, berupa soft copy, laporan lengkap diunggah ke akun tim sekalian di kelas biologi masing-masing. Yang ketiga, video pemaparan hasil penelitian diunggah ke akun tim kelompok biologi kalian masing-masing. Penelitian ini deadline pengumpulannya adalah pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 jam 12 siang. Jadi tolong kerjakan tugasnya sebaik mungkin ya nak. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Pada Allah mohon ampun. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.